Satu, buat teman-teman langsung kita masuk ke Lane of Dawn kali ini. Di mana akan dipandu oleh Hornet, Emas, dan juga Mochan. Alright. Dan ini tahun 2020 karena emang sebenarnya M2 itu dimulai di tahun 2020. Yes. Tapi karena ada kendala COVID-19, jadi nama-nama playernya hilang. Nggak gitu juga, tapi kali ini ya Hornet ya. Sama HP Bar-nya hilang. Ini emang sebenarnya ada beberapa yang nanya kenapa HB Bar dan nickname-nya kadang nggak kelihatan. Ini normal ya, kadang ngebug gitu. Jadi it's okay, yang penting kita masih ada informasi dari sisi kiri dan sisi kanan. Benar. Ya buat teman-teman tetap perhatikan ya. Emang Yes. kalau kalian biasa main mole tuh apalagi pemain core, matanya biasa cepat kan. Jadi perhatiin kiri kanan aja. Wih, Gila. bener banget, tapi Ruinya kok coba untuk ganggu seorang Lemon. Jangan Iya. sampai Jadi dia set. mengganggu Oh, ada seorang betul, Lemon set. dan Lemon mengamuk, bisa bahaya. Tapi kali ini ada lagi ikan di pausi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita Back to the game. akhirnya sudah ada nama dan HP Bar ya teman-teman. Yes. Dan kali ini Psycho bersama dengan Finn yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini dari Psycho-nya akan build tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking tampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution ya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Finn-nya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk Turtle yang pertama akan muncul di knockdown. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Gonen. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan clearing minute atau mengganti. Dan bahkan Turtle Camp sudah ada kali ini. Health-nya Oh my masih flicker, tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector, dan balik ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya. Apalagi Ruby-nya juga cukup mengharas ya dan terpaksa harus pulang lagi. Reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget, dan tapi R7 mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dan R7 dia kayaknya untuk kali ini Ada Finn, juga ada Finn. nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi Oh, Finn 3 udah lawan melihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurak-kurak habis sama Araki Hoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena satu orang. Lemon yang terkena arrow-nya, tapi lihat damage terbesar dan tidak bisa untuk flicker karena belakang, tapi turtle diambil oleh seorang Roger. Apakah R7 tiba-tiba datang yang bukan A7 masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata, tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget. Dan tadi dari Lemon-nya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega, walaupun kehilangan 2, tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho. Bersama dengan jauh headnya. Oh, Unstoppable Force masih ada final blow. Masih cabut ke arah belakang. Tidak mengeluarkan ultimate-nya dari one-one-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Araki Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau nggak mau harus tarik ulur. Dan meskipun sudah sekali ke break off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari teman-teman LQ Hoshi buat Lemonnya untuk farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff, sedangkan Psycho lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selenanya, sekalian membuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon masih menunggu untuk farmingan dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu purify. Dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya. What? Pasifnya Lemon kayaknya.
Yes, menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection tapi masih ada hit. Dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho. Masih bisa untuk ngedash ke arah belakang. Ditarik tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya terasa masih bisa enggak ternyata. Masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon di early game seperti ini. Tapi nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon mau menuju ke... Kita lihat kali ini, mau menuju ke mana ya? Blade of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau enggak, Rose Gold Meteor. Rose Gold, iya. Langsung kompak ya. Pas sudah jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon. Sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Bird baru saja jadi dan sudah Endless Battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya. Akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kah? Sudah mulai pitch voice melihat satu bar dilompatin bisa jadi retribution dari Roger nih. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat, tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa itemnya. Flicker dan ada ejector tapi ada Unstoppable Forfin-nya yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngeliat pinnya ya Momochan ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Lily Haze. Dan bahkan lihat di area bawahnya emang agak sedikit sulit buat Lemon. Oh my god. Ini disaster pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya dan bahkan dari Courtesy-nya sempat mendapatkan 1 poin kill tapi akhirnya dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hatisi bakal coba mengamankannya dan sepertinya nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bung Koret untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya, benar-benar menyakitkan tapi Psycho still alive. Enggak, ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 net worth yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Di saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu. Masih belum di-enhance dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak, bahkan dari Selenanya pun juga arrow-nya lumayan ya. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Tempest of Blade nggak terkena knock up-nya. I'm offended-nya miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan tapi lihat lagi-lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Gold Meteor, Lemon can he survive? No! Kenji dan langsung ditawar.
tumbang. Ingat, ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon. Teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti. Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk. Dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14, net worth-nya sudah mulai menyusul pelan-pelan 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain. Benar-benar udah bikin juga untuk Win of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD. BOD bahkan net. Oh, dijual ke Heptasisnya tadi? Apa kita salah lihat ya? Ini Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit... Heptasis itu harusnya. Iya loh, Heptasis loh. Mata gue masa Iya, separah Mak. itu ngeblurnya? Masa mata gue lama lagi Tadi tahu glowing one tadi gue liat COD, sekarang Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus masa mata minus. Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat Di Land Land of of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit, Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya yang sudah berwarna kuning, benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, RRQ Hoshi nggak cuma punya satu retribution, mereka punya satu lagi yaitu Eudora. Bener banget, itu bukan retribution lagi tuh, secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri, kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarang. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak Untuk one-one. lasit, kayak Weakness point-nya nyala. kayak one-one. Ah, baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang, Ah. bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya itu nggak bisa diarahin. Oh, ada satu lagi, ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada nggak yang gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Finn. Khusus Finn doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Acrot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya. Tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya RRQ Hoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin RRQ Hoshi menang dari momen tadi doang. Tapi dari segi apa namanya, turret, dia kalah. Bener. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Karena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena ke arah Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju, bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepat ya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama RRQ Hoshi. Dan bener-bener kayak entah ya, gue tuh kalau lihat RRQ Hoshi tuh kayak emang 5 kepala jadi satu. Kayak udah paham banget pergerakannya satu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin.
di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan di mereka mana. Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama Arki ya. Hero Jangan. hanya dikenai begitu saja, masih ada besar Lihat Traptor, tuh. hitnya sudah mulai Wah, terkena tapi sakit R7-nya banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortal dia pecah, masih ada Tempest of Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut tapi Lemon yang minum nature, tapi sendirian Lemon versus Brady di arah belakangnya, Psycho mendapatkan satu, Lemonnya juga harus hilang, double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain Kejar. dari RRQ, Psycho, masih ada an eye, for an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi ternyata harus begitu saja. 3 player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Lihat dari seorang Hajizi, R7 pun harus hilang. Dan sepertinya Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah Retribution. retribution, Israel masih satu bar, nggak mau Kayaknya nggak dipaksain, dipaksain nggak ada deh. energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 udah full atribut dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehitnya. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan satu inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua. Udah menit ke-23. Dan ketika mereka tumbang bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat Lordnya. kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning. Kita akan melihat RRQ Hoshi yang Lepasin dilakukan dulu. Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya. Jadi arah atas ya, sudah ada super minion juga tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit melakukan final blow-nya, terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. 2 inhibitor turret dan bahkan di arah bottom lane juga masih ada super minion. Masih bisa sih, masih bisa. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat. Tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru mau dari RRQ? Oke, Psycho memancing keributan langsung ada Lempar. ultimate dan bahkan Vina kali harus ditumpakin. Tapi Albert. Albert masih ada Winston saja TPT. Nggak bisa menang dengan cukup lama di arah Oh, belakang. lihat Dan kembangan belakangnya. agensinya harus Tempest of tumbang. Blade. Dan lihat Tempest of Blade. Nggak Oh, masuk kena karena arrow. ternyata row-nya harus turun my double kill. God. Albert tumbang, Vin tumbang, R7 bakal ada Lemon. satu buah poin dari Lemon masih bola lebih Ada Psycho. Hypo Panda di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Gartizinya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selenanya sangat mengganggu. Final blow, diajar balik lagi, Psycho mendapatkan 1 point kill dan bahkan masih bisa di-def begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi. Dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah Wah, bottom gila. lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Setup Psycho slash. langsung ada curse bomb ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya. Dan betul sekali Emma apa Bennett. dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan. Oh, Satu kali shit. kunai, Lemon tumbang di arah inhibitor. 6 detik. Tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya dan di arah bottom lane-nya sudah mulai 1 atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya. Harus direlakan begitu saja. Hanya ada 1 lagi final blow cuma untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Knife for an Eye, masih ada dash juga ke belakang, masih ada immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalkan
keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken, lihat. Iya, tuh pergerakan minionnya. Kalau misalnya kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord. Yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive. Tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh dua hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan, mengarah ke seorang hit, mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak bisa flicker lagi, Wind of Nature telah dikeluarkan, langsung ke arah hit, dia sedikit offside bakal dipaksa oleh seorang R7, tapi di sini nggak ada yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi, dia nunggu posisi di saat Yelihes terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang gebok ke arah belakang. Alright, ini akan Yelihes mati sedikit di reset kembali. Yelihes masih ada satu slam shot, masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari belakangnya. Oke. Itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yelihesnya. Lihat, dibuka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada final blow-nya udah keluar. Dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedash, masih ada dash dan ini adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari. Psycho nggak percuma jadi camat 2 season. Menghilangkan satu immortality dan membuat buying time banget untuk tim RRQ Hoshi. Psycho. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend-nya ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal dimana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esports. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena udah bawa ke arah late game ini udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim gitu loh. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan waktu 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif banget. Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah bush-nya. Dan Lord-nya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Jawhead dan juga ada One. Informasi telah diberikan, kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yelihes free sendiri, bakal coba dihajar semua fokus karena Yelihes dan tumbangkan oleh seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa, akankah para tim RRQ Hoshi akan melakukan loss kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho, ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Mencoba untuk dibersihkan lagi Psycho-nya dan juga Link-nya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Jawhead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Double top blade terkena knock up, hilang immortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar gitu saya, tidak ada energi dari Albert. R7 belum bisa maju dan langsung di execute. Lemon di arah depan juga mendapatkan satu lagi, tapi kondisinya masih di immortality. Psycho macam-macam mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan itu saja. KD, can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Flicker ke arah belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2 dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim RRQ Hoshi. Apakah mereka bakal coba maksa? Nggak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi bakal coba dicolek kah? Dicolek. Di komit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau bait kayaknya sih. Iya. Kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Kalau misalnya Vinny itu setengah darah. Nah langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yelihes di arah belakang.